I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, kelas A, angkatan 2024, NIM 24172089, mata kuliah Penjas Adaptif, Prodi Pendidikan Jasmani, dosen pengampu Rosti SPD MPD. Judul materi: gangguan akibat penyakit kronis. Oke, saya akan menjelaskan pengertian apa itu gangguan akibat penyakit kronis. Gangguan akibat penyakit kronis adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan fungsi tubuh, aktivitas, atau kualitas hidup yang disebabkan oleh penyakit menahun atau kronis yang berlangsung lama, progresif, dan seringkali tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Penyakit kronis bisa mencakup seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, kanker, gagal ginjal kronik, atau artritis atau radang sendi. Oke, saya akan di sini jelaskan beberapa penyakit kronis. Pertama itu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis di mana kadar gula atau glukosa dalam darah sangat tinggi karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang membantu mengubah glukosa menjadi energi. Jika tidak cukup atau tidak berfungsi baik, glukosa akan menumpuk dalam darah. Penyebabnya adalah produksi insulin tidak cukup, kelenjar pankreas tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang dibutuhkan, tubuh resistensi insulin. Sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik sehingga insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Akibatnya, gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi dan menumpuk di dalam darah yang dikenal sebagai hiperglikemia. Oke, yang kedua, hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi di mana tekanan darah dalam arteri terus-menerus melebihi batas normal, yaitu 130-80 mmHg atau lebih. Kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan dapat merusak pembuluh darah serta organ tubuh lain jika tidak dikelola, sehingga berisiko menyebabkan penyakit serius seperti gagal jantung dan stroke.
sering disebut juga sebagai pembunuh senyap karena seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Ini yang ketiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi di mana pembuluh darah arteri koroner tersumbat atau menyempit sehingga mengurangi pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak atau aterosklerosis dan dapat menyebabkan nyeri dada atau angina atau serangan jantung. Penyebabnya itu adalah aterosklerosis. Proses ini dimulai dengan penumpakan plak, yaitu timbunan lemak, kolesterol, dan zat lain di dinding arteri koroner. Penyempitan pembuluh darah. Seiring waktu, plak menumpuk dan mengeras, menyebabkan arteri menyempit dan aliran darah terhambat. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang keempat. Stroke adalah kondisi darurat medis di mana pasokan darah ke otak terputus atau berkurang, menyebabkan sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen atau nutrisi sehingga mati. Kondisi ini terjadi akibat dua hal utama, penyumbatan pembuluh darah atau stroke, iskemik atau pembuluh darah yang pecah, stroke hemoragik. Jenis-jenis stroke iskemik terjadi ketika ada penyumbatan pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak, paling sering disebabkan oleh bekuan darah atau plak. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan di dalam otak. Mengapa stroke berbahaya? Sel-sel otak dapat mati dalam hitungan menit ketika tidak mendapatkan suplai oksigen. Kerusakan sel otak dapat menyebabkan kerusakan permanen, kecacatan jangka panjang, atau bahkan kematian. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit paru jangka panjang yang menyebabkan peradangan dan penyempitan aliran udara keluar dari paru-paru. Ini adalah istilah umum untuk sejumlah kondisi. Yang paling umum adalah bronkitis kronis dan emfisema, dan dapat menyebabkan kesulitan bernapas, batuk kronis, dan produksi produksi dahak berlebih. PPOK umumnya memburuk seiring waktu dan seringkali disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya seperti asap rokok atau polusi udara. Cara kerja PPOK pada paru-paru yang sehat, saluran udara elastis dan kantung udara dapat mengembang saat menarik napas dan mengepis saat menghembuskan napas. Pada penderita PPOK, aliran udara terbatas karena saluran udara dan kantung udara menjadi kurang elastis, dingin antar kantung udara hancur sehingga mengurangi area untuk pertukaran oksigen. Di sini saya akan menjelaskan kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Sel-sel ini dapat tumbuh dan menyerang jaringan lain dan berpotensi menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker merupakan sekelompok besar penyakit, bukan hanya satu penyakit tunggal, karena bisa dimulai hampir di mana saja di dalam tubuh yang terdiri dari triliunan sel. Karakteristik sel kanker: pertumbuhan tidak terkendali,
tidak seperti sel normal yang tumbuh dan mati secara teratur. Sel kanker terus tumbuh dan membela diri secara tidak terkendali. Pembentukan tumor. Sel abnormal dapat membentuk massa atau gumpalan yang disebut tumor. Tumor bisa bersifat ganas atau kanker atau jinak. Oke, saya di sini akan menjelaskan gagal ginjal. Gagal ginjal kronik atau GGK adalah penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan, di mana ginjal tidak lagi mampu menyaring limbah dan cairan tubuh dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penumpukan limbah, cairan, dan zat sisa lainnya dalam darah, serta masalah seperti tekanan darah tinggi, anemia, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Penyebab umum GGK adalah diabetes dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Penyebabnya diabetes. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak ginjal dari waktu ke waktu. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Penyakit ginjal bawaan, kelainan stroke ginjal sejak lahir, infeksi ginjal kronis seperti infeksi saluran kemih yang tidak segera diobati atau berlangsung lama. Oke, saya akan menjelaskan radang sendi atau artritis adalah kondisi peradangan pada satu atau lebih sendi yang menyebabkan nyeri, kaku, dan pembengkakan. Kondisi ini dapat mengganggu pergerakan dan seiring waktu merusak sendi secara permanen. Ada lebih dari 100 jenis artritis. Yang paling umum adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Definisi WHO atau World Health Organization mendefinisikan penyakit kronis sebagai penyakit yang bersifat jangka panjang atau lebih dari 3 bulan, berkembang perlahan, dan umumnya tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dikendalikan. Kemenkes RI menyebut penyakit kronis sebagai penyakit tidak menular yang memerlukan pengelolaan jangka panjang untuk mencegah komplikasi dan kematian dini. Penyebab utama gangguan akibat penyakit kronis adalah proses patologis yang berlangsung lama dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan organ atau sistem tubuh tertentu. Penyebab umum yang seperti 1. Gaya hidup tidak sehat atau kurang aktivitas fisik, merokok, alkohol. 2. Pola makan tidak seimbang. 3. Faktor genetik atau keturunan. 5. Stres berkepanjangan. 4. Faktor resiko. Faktor yang dapat dimodifikasi atau bisa diubah. 1. Pola makan tidak sehat, tinggi lemak, gula, dan garam. 2. Kurang aktivitas fisik atau jarang olahraga. 3. Kebiasaan merokok. 4. Konsumsi alkohol berlebihan. 5. Stres dan kurang istirahat. 6. Kegemukan atau obesitas. D. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak bisa diubah. 1. Usia lanjut. Risiko meningkatkan seiring bertambahnya usia. 2. Jenis kelamin atau beberapa penyakit lebih sering pada laki-laki ataupun perempuan. 3. Riwayat keluarga atau genetik. 4. Ras dan etnis. 5. Gejala umum. Gejala tergantung jenis penyakit kronis, tetapi secara umum meliputi atau mudah lelah atau lemah berkepanjangan,
nyeri di bagian tubuh tertentu atau dada, sendi, punggung, dan nafas pendek. Penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, pembengkakan tungkai, sering haus dan buang air kecil atau pada diabetes, tekanan darah tinggi atau rendah tidak stabil, gangguan tidur dan konsentrasi. Oke, di sini akan saya menjelaskan aktivitas yang disarankan untuk menjaga kondisi tetap stabil. Yang pertama, olahraga ringan dan teratur seperti jalan kaki, yoga, berenang, bersepeda atau 30 menit per hari. 2. Konsumsi makanan seimbang, tinggi serat, rendah lemak dan gula. 3. Istirahat cukup atau 6-8 jam per malam. 4. Mengelola stres dengan meditasi, doa, atau hobi. 5. Rutin kontrol kesehatan ke dokter sesuai jadwal. 6. Minum obat sesuai resep dokter. Aktivitas yang tidak disarankan. 1. Aktivitas fisik berat tanpa pengawasan dokter. 2. Mengonsumsi makanan cepat saji, tinggi gula atau garam dan lemak. 3. Merokok dan minum alkohol. 4. Menghentikan obat tanpa konsultasi medis. 5. Begadang atau kurang tidur. 6. Stres berat dan kurang relaksasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan gaya hidup sehat sejak dini. Yang pertama, pola makan gizi seimbang. Kedua, olahraga teratur. 3. Tidak merokok dan tidak minum alkohol. 4. Rutin pemeriksaan kesehatan atau cek tekanan darah, gula darah, ataupun kolesterol. 5. Mengendalikan berat badan ideal. 6. Menghindari stres berlebihan. Oke, di sini adalah tentang pilihan pengobatan. Tergantung jenis penyakit kronis, pengobatan bisa meliputi pertama, farmakologis atau obat-obatan. Misalnya antihipertensi, antidiabetes atau statin dan bronkodilator. 2. Non-farmakologis atau diet khusus, fisioterapi atau terapi perilaku dan olahraga teratur. 3. Intervensi medis, pembedahan cuci darah atau dialisis, pemasangan stent jantung. 4. Rehabilitas medis untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Oke, ini saya akan menjelaskan pemantauan kesehatan. Yang pertama, cek rutin tekanan darah, gula darah, berat badan, dan kolesterol. Kedua, catat hasil pemeriksaan dalam buku atau aplikasi kesehatan. 3. Pantau efek samping obat. 4. Kontrol berkala ke dokter sesuai jadwal. 5. Gunakan alat pemantau di rumah atau tensimeter, glumeter atau oximeter bila perlu. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu peran dokter dalam menangani penyakit kronis. Pertama, menegakkan diagnosis atau penyakit kronis. 2. Memberikan terapi sesuai kondisi pasien. 3. Memantau perkembangan dan menyesuaikan dosis obat. 4. Memberi edukasi tentang gaya hidup sehat. 5. Menangani komplikasi dan merujuk ke spesialis bila diperlukan. Konsultasi kesehatan.
Pertama, pasien disarankan untuk berkonsultasi saat gejala muncul atau memburuk sebelum mengubah obat atau pola makan jika efek samping obat terasa, untuk mendapat panduan aktivitas dan nutrisi sesuai kondisi. Kesimpulan dalam penyakit gangguan akibat penyakit kronis. Kesimpulannya itu, gangguan akibat penyakit kronis merupakan kondisi jangka panjang yang memerlukan pengelolaan menyeluruh, bukan hanya pengobatan medis, pencegahan dengan gaya hidup sehat, pengawasan rutin, serta kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup dan mencegah komplikasi. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam materi tentang gangguan akibat penyakit kronis. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.